Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Mega Utami. Aku mahasiswa tingkat 3 Fakultas Kedokteran Hewan di Surabaya. Kali ini aku akan sharing sama kalian semua tentang neoplasma hematologi. Ada dua subjek pembahasan yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu limfoma dan leukemia. Sebelum kita diskusi secara rinci tentang subjek pembahasan kita hari ini, kita harus tahu kapabilitas kanker, di mana sel kanker itu bisa membangun kerajaan di dalam tubuh kita. Dalam artian, dia bisa melakukan proses angiogenesis atau membentuk pembuluh darah sendiri, yang fungsinya agar bertahan hidup di dalam tubuh inangnya. Dan kemudian sel kanker itu bisa menghindar dari proses apoptosis. Jadi bisa terus-menerus berproliferasi dan melakukan perkembangan secara tidak terkontrol. Sel kanker itu memiliki stroma sel atau inti kehidupan atau induk dari kehidupan. Sel stroma ini harusnya ada di sel hidup, tetapi istimewa dari kanker ini dia memiliki stroma sel, sehingga dia bisa membangun kerajaan sendiri dan bisa bertahan hidup di dalam tubuh inangnya. Oke, kita bahas tentang limfoma atau subjek pembahasan kita yang pertama. Nah, limfoma ini pada intinya adalah menyerang limfonod. Si limfoma itu merupakan salah satu sel kanker yang bisa diobati tetapi sangat sulit untuk disembuhkan. Bisa disembuhkan dengan pemberian kemoterapi tetapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahaya dari kemoterapi ini yang pertama, kemoterapi itu bisa merusak sel hidup dan sel kanker. Kemudian, dalam kasus pemberian kemoterapi pada anjing, tidak semua anjing cocok dengan obat kemoterapi yang sama. Jadi, ada beberapa anjing yang bisa jadi anjing A ini diberikan dengan obat A, kemudian anjing B tidak cocok dengan obat A yang sudah diberikan ke anjing A. Perkembangan limfoma ini sangat cepat dan progresif. Dan kasus pada anjing itu ada 13 sampai 114 per 100.000 anjing. Hampir semua ras anjing beresiko. Contohnya ada di anjing yang beresiko yaitu Rottweiler. Kemudian ada juga dan tidak menutup kemungkinan untuk anjing kecil yaitu spesies Dachshund. Limfoma ini bisa terjadi karena paparan limbah rumah tangga atau polusi udara. Adanya overekspresi dari pengkodean enzim glutathione S transferase GST-θ1 atau disebut dengan GSTT1. Kemudian disebabkan juga oleh kerusakan DNA akibat stres oksidatif, kondisi imunosupresi, imunodefisiensi, dan autoimun. Kemudian juga bisa disebabkan oleh mutasi gen, yaitu kromosom 31 dan kromosom 13. Ada dua presentasi klinis dari kasus limfoma. Yang pertama adalah multisentrik limfoma. Ada 5 stadium pada multisentrik limfoma ini. Di stadium pertama, limfoma tumbuh di satu lokasi limfonod. Kemudian di stadium kedua, limfoma tumbuh di beberapa limfonod di beberapa bagian tubuh. Di stadium yang ketiga, limfoma sudah menyebar secara umum tapi tidak menimbulkan rasa sakit atau disebut dengan limfadenopati. Di stadium yang keempat, mulai menyebar ke liver dan limpa. Kemudian di stadium yang kelima, menyebar ke pembuluh darah dan bone marrow. Presentasi klinis limfoma yang kedua, mediastinal limfoma. Kata kuncinya ada di pembesaran massa mediastinal. Jadi ada edem pada kepala sampai leher akibat pembesaran massa mediastinal sehingga menyempitkan vena yang disebut dengan vena cava syndrome. Pemeriksaan hematologi di kasus limfoma itu digunakan untuk mengetahui apakah si limfoma ini sudah menyebar kemana saja dan menyerang apa saja. Ketika limfoma sudah sampai renal, berarti ditandai dengan adanya polisitemia atau peningkatan jumlah sel darah merah. Apabila ditandai dengan peningkatan enzim ALP, berarti tandanya si limfoma ini sudah mencapai liver. Selanjutnya adalah alimentari limfoma.
Alimentari ini menyerang di organ pencernaan, jadi mulai dari mulut sampai dengan usus besar, dan sering terjadi pada kucing tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi di hewan-hewan yang lain. Jadi alimentari ini dibagi menjadi dua, yaitu limfositik dan limfoblastik. Limfositik itu low grade pada gastrointestinal, kemudian limfoblastik itu high grade pada limfa dan bone marrow. Bahasan yang kedua adalah leukemia. Inti dari leukemia ini menyerang di bone marrow. Leukemia ditandai dengan adanya proliferasi dari malignan hematopoietic progenitor cell yang ada di bone marrow. Leukemia ini dibagi menjadi dua garis besar, yaitu myeloid leukemia dan limfoid leukemia yang terjadi secara akut dan kronis. Leukemia terjadi pada anjing karena adanya paparan radiasi. Kemudian pada kucing adanya paparan dari virus felin leukemia virus yang disertai dengan felin immunodefisiency virus. Akut leukemia merupakan proliferasi klonal dari malignan limfoid progenitor di bone marrow. Dari kasus akut leukemia yang dilakukan dengan pemeriksaan abusan darah akan tampak banyak blast cell dan prolimfosit. Akut leukemia pada kucing disertai dengan timbulnya tumor. Sedangkan gejala klinis yang muncul pada kucing dan anjing adalah adanya splenomegali, hepatomegali, limfadenopati, membran mukus yang pucat, peteki, dan ekimosa. Kemudian pada pemeriksaan imunofenotyping dan imunohistokimia akan muncul ekspresi 34. Sedangkan white blood cell pada kasus ini meningkat 150.000 mikroliter darah. Kronik leukemia merupakan proliferasi klonal dari limfosit yang matang yang bersifat persisten. Sering ditandai dengan peripheral limfositosis, kronik leukemia terjadi hampir di seluruh spesies. Di penelitian lanjutan sering terjadi di anjing German Shepherd dan Golden Retriever. Pada anjing, jumlah leukosit bisa mencapai 1 juta mikroliter per darah. Kemudian pada pemeriksaan imunofenotyping dan imunohistokimia akan muncul pada anjing ekspresi CD21 dan CD79. Pada kucing akan muncul ekspresi CD3+, CD8+, dan CD5+. Untuk membedakan akut dan kronik, akut berjalan kurang dari 3 bulan, sedangkan kronik berjalan lebih dari 3 bulan. Oke, segini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah mau dengerin ocehan aku hari ini. Aku minta maaf apabila ada yang salah dengan kata-kata aku. Aku juga minta maaf buat teman-teman yang di sana yang belum paham kata-kata aku. Kalau kalian mau tanya atau kalian mau request video, kalian boleh komen di bawah atau DM di IG aku. Terima kasih banget yang udah support aku. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol subscribe di bawah agar aku lebih bersemangat lagi membagi informasi yang bermanfaat di kemudian hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.